Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Pendidikan Fisika Universitas Jember tahun 2021. Kami dari kelompok 9 atau kelompok Senelius. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum Senelius. Berikut penjelasannya. Pengertian hukum Senelius. Hukum Senelius adalah suatu rumus yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara dua medium isotropik berbeda. Hukum Senelius juga dikenal sebagai hukum pembiasan. Rumus dari hukum Senelius yaitu sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Atau N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Atau V1 dikali sin theta 2 sama dengan V2 dikali sin theta 1. Theta 1 dan theta 2 merujuk pada sudut datang dan sudut bias. V1 dan V2 merujuk pada kecepatan cahaya, sinar datang dan sinar bias. Sedangkan N1 dan N2 merujuk pada indeks bias medium yang dilewati oleh sinar bias. Senelius adalah hubungan antara sudut batang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya melalui batas antara dua medium isotropik berbeda seperti udara dan gelas. Pada hukum Senelius ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memiliki bunyi jika suatu batas perbatasan dua jenis zat cair, maka garis awal tersebut adalah garis sebelum sinar itu membias dan garis normal di titik biasnya. Ketiga garis tersebut terletak dalam satu bidang datar. Untuk gambar, yaitu gambar A, sinar yang datang dari zat optik kurang padat menuju ke zat optik yang lebih dekat untuk dibiaskan di dekat garis yang normal. Untuk gambar yang B, sinar yang berasal dari bahan optik lebih dekat yang akan menuju ke zat optik yang kurang dibiaskan dengan garis yang normal. Untuk gambar yang C, sinar yang cukup tegak lurus terhadap suatu bidang perimeter akan terus berkelanjutan tanpa adanya pembiasan. Untuk hukum Senelius yang kedua, bunyi kedua, yaitu perbandingan sudut sinus datang dengan sinus sudut bias selalu konstan, nilainya konstanta indeks bias, yaitu frekuensi tidak mengalami perubahan melalui dua medium yang berbeda indeks biasnya. Pengertian pemantulan cahaya. Pemantulan atau refleksi cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Peristiwa pemantulan cahaya secara mudah dapat kita amati pada permukaan benda yang mengkilap seperti cermin ataupun logam. Macam-macam pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ada dua. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya secara difus atau baur. Yang kedua ada pemantulan teratur. Pemantulan cahaya secara difus atau baur yaitu pemantulan cahaya pada bidang yang tidak rata, sehingga cahaya akan dipantulkan secara baur atau tidak teratur. Contohnya pemantulan pada tembok, pemantulan cahaya pada tanah. Yang kedua adalah pemantulan cahaya secara teratur. Pemantulan cahaya secara teratur yaitu pemantulan cahaya pada bidang yang datar. Cahaya akan dipantulkan secara rata atau sama arahnya dengan arah datangnya cahaya. Contohnya yaitu pemantulan pada cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pemantulan cahaya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya pada permukaan rata diamati pertama kali oleh Wilbur Snellius dan dikenal sebagai hukum Snellius. Sinar yang berasal dari sumber cahaya disebut dengan sinar datang, sedangkan sinar yang dipantulkan oleh cermin datar disebut dengan sinar pantul. Kemudian, garis yang tegak lurus dengan cermin disebut dengan garis normal. Poin penting pada pemantulan cahaya atau hukum Snellius yang pertama yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang sendiri adalah sudut yang terbentuk dari sinar datang dengan garis normal dan disimbolkan dengan huruf I kecil.
Sedangkan sudut pantul adalah sudut yang terbentuk dari sinar pantul dengan garis normal dan disimpulkan dengan R kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena-fenomena dari pembiasan cahaya yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya adalah terjadinya pelangi, fata morgana, fenomena aurora, pembengkokan, sedotan yang apabila kita taruh di dalam gelas yang berisi air, dasar kolam yang tampak dangkal, dan juga jarak dari bintang yang kelihatannya dekat padahal sesungguhnya itu sangatlah jauh. Pemanfaatan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan cermin cembung yang digunakan untuk lampu kendaraan agar lampu kendaraan cahayanya bisa menyebar. Lalu cermin cekung yang digunakan untuk lampu sorot agar cahaya dari lampu sorot bisa terfokus sehingga menjadi sangat terang dan cukup jauh. Lalu juga ada kacamata minus atau kacamata plus, di mana sistemnya juga menggunakan pembiasan cahaya. Sedangkan untuk manfaat dari pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari seperti di cermin, saat kita menggunakan cermin akan terpantul gambar kita yang ada di cermin. Begitu juga yang terjadi di spion kendaraan. Spion kendaraan menggunakan cermin cembung sehingga kita bisa melihat objek-objek yang ada di belakang kita. Lalu ada pembentukan bayangan yang terjadi di periskop. Dan yang terakhir adalah cahaya dari proyektor yang kita arahkan ke layar koreksi, di mana di layar koreksi akan terbentuk sebuah cahaya yang berasal dari proyektor. Pengertian dan syarat hukum Snellius pada pembiasan cahaya. Hukum Snellius pada pembiasan cahaya yaitu sinar datang garis normal dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. Pengertian pembiasan cahaya sendiri yaitu peristiwa pembelokan arah cahaya melewati dua buah medium yang berbeda kerapatannya. Syarat hukum Snellius pada pembiasan cahaya yaitu yang pertama, cahaya merambat melalui dua buah medium yang memiliki perbedaan kerapatan optiknya. Yang kedua, cahaya yang datang miring pada batas bidang medium karena jika tegak lurus tidak akan terjadi pembiasan cahaya. Yang ketiga, cahaya yang datang dari medium lebih rapat menuju medium yang kurang rapat harus memiliki sudut bias lebih kecil dari 90 derajat. Rumus sudut bias dan indeks bias medium sebagai berikut. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Dengan N adalah indeks bias mutlak medium, N1 adalah medium 1, sedangkan N2 adalah medium 2, dan sin I adalah sudut datang pada medium 1, sedangkan sin R adalah sudut bias pada medium 2. Lalu rumus indeks bias mutlak suatu medium dapat dicari dengan rumus N sama dengan C per V, dengan C adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa, sedangkan V adalah cepat rambat cahaya di dalam medium. Kemudian jika cahaya datang dari medium 1 dengan indeks bias N1 menuju medium 2 dengan indeks bias mutlak N2, maka indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1 dinyatakan dengan persamaan berikut. N21 sama dengan N2 per N1. N21 sama dengan sin I per sin R. Dengan mensubstitusikan persamaan N sama dengan C per V, kita mendapat bentuk persamaan baru, yaitu N21 sama dengan V1 per V2. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.